Liijma'ihim, karena ijma' mereka, ala sukutil qiraati anhu biruku'il imam, atas gugurnya kewajiban membaca surah Al-Fatihah sebab rukuknya imam. Jadi walaupun ia tidak membaca surah Al-Fatihah tetap dihitung memperoleh 1 rakaat, asal ketika ia masuk di dalam shaf itu imam dalam keadaan rukuk. Wa amma idza adrakahu qa'iman, adapun jika ia mendapatkan imam dalam keadaan berdiri belum rukuk, apalagi sama-sama takbiratul ihram, fahal yaqra'u khalfahu. Nah, pertanyaannya, apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah di belakang imam? Am takfihi qiraatul imam, atau cukuplah baginya bacaannya imam? Ikhtalafal ulama'u fi dzalika ala aqwalin. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, fadhhaba Syafi'i wa Ahmad ila wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat wajibnya seorang musolli membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Sawa'un, sama saja, akanat as-salatu sirriyatan am jahriyatan, apakah sholatnya itu sholat sirri yang melirihkan bacaan seperti zuhur dan asar, ataukah sholat jahriyatan yang menyaringkan bacaan seperti sholat yang lainnya, yakni maghrib, isya dan subuh. Yang pada intinya menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang musolli berkewajiban membaca suratul Fatihah di belakang imam pada semua waktu sholat. Pendapat yang kedua, wadhaba Malikun ila anna sholata idza kanat sirriyatan qara'a khalfal imam. Imam Malik bin Anas berpendapat jika sholatnya itu adalah sholat sirriyah, maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, yakni seperti sholat zuhur, sholat asar, kemudian rakaat terakhir sholat maghrib, 2 rakaat terakhir sholat isya, pokoknya yang bongso sirri, di mana sholat dilirihkan. Wala yaqra'u fil jahriyah, tapi kalau imam nyaring dia tidak usah baca, seperti 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Itu kan bongso nyaring atau bongso jahriyah. Ini pendapat Imam Malik. Wa dhahaba Abu Hanifah, adapun Imam Abi Hanifah berpendapat ila annahu la yaqra'u khalfal imam, bahwa makmum itu tidak perlu membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, la fi sirriyah wa la fi jahriyah, baik imam melirihkan bacaan atau imam menyaringkan bacaan, pokoknya selama statusnya sebagai makmum tidak usah baca macam-macam, cukup mengikuti gerakan imam saja. Pendapat Imam Abi Hanifah. Nah, jadi ada 3 pendapat ya.
terkait apakah seorang musolli membaca suratul Fatihah di belakang imam. Pertama, saya ulang pendapatnya Imam I dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makmum wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, baik sholat sirriyah atau sholat jahriyah, baik sholat bongso lirih ataupun bongso nyaring. Sholat bongso lirih atau sirriyah ya seperti yang saya katakan, sholat duhur, sholat asar, rakaat ketiga, sholat maghrib, 2 rakaat terakhir, sholat isya. Jadi apakah dia sholat sirriyah ataukah sholat jahriyah? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, makmum wajib membaca suratul Fatihah. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Malik yang mengatakan kalau imam lirih, makmum wajib membaca. Kalau imam nyaring, makmum tidak usah membaca. Jadi kalau sholat zuhur, sholat asar, makmum wajib membaca. Rakaat ketiga sholat maghrib atau 2 rakaat terakhir sholat isya, makmum wajib membaca. Tapi untuk imam, saat imam nyaring, tidak usah membaca. Sementara pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Abi Hanifah, baik imam nyaring ataupun imam lirih, makmum tidak perlu membaca di belakang imam, diam saja, hanya mengikuti gerakan imam sambil meresapi bacaannya imam. Istadalla Syafi'iyatu wal Hanabilatu, ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hambali berdalil bil hadisil mutaqaddami, dengan hadis yang sudah lewat, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat dalam arti tidak sah sholat seseorang yang ia tidak membaca suratul Fatihah. Fa inna lafdho am, lafaz dalam hadis ini umum, yasmulul imam wal ma'mum, meliputi imam dan makmum, karena tidak ada keterangan bahwa yang wajib membaca itu hanya imam, tidak ada taksisnya, di mana Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sawaun akanati sholatu sirriyatan am jahriyatan, sama saja apakah sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Faman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maka barang siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Lah nanti kalau kita membaca HPT itu mengikuti pendapat pertama ini, bahwa dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, seorang musolli wajib membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya, baik rakaat itu sirriyah di mana imam melirihkan bacaan, atau rakaat itu jahriyah di mana imam menyaringkan bacaan. Selama dia jadi makmum, sama seperti sholat sendirian, itu harus membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya, dengan dalil tadi ya. Wastadallal imamu Malikun, adapun Imam Malik berpendapat atau membangun argumentasi ala qiraatil Fatihati idza kanati sholatu sirriyatan,
Makmum wajib membaca surat Al-Fatihah jika imamnya itu sirriyah atau melirihkan bacaan bil hadisil madhkur, dengan hadis yang sudah tersebut tadi. Wa mana amin qiraati khalfal imam, Imam Malik melarang atau mencegah orang membaca surah Al-Fatihah di belakang imam idza kanat sholatu jahriyatan, apabila sholatnya itu sholat jahriyah, sholat nyaring, seperti yang sudah kami sampaikan. 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh, itu kan sholat nyaring. Dalam sholat nyaring itu makmum tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf 204 yang berbunyi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza, dan apabila quri'a, dibaca, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah oleh kalian lahu padanya, kembali kepada Quran, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum, agar kalian turhamun, dirahmati. Ayat ini yang dipakai dalil oleh Imam Malik rahimahullah untuk melarang makmum membaca suratul Fatihah apabila sholatnya itu adalah sholat jahriyah atau sholat nyari, karena makmum memiliki tugas menyimak bacaannya imam dan dia tidak boleh menyibukkan dirinya dengan bacaannya sendiri. Wa qad naqala Al-Qurtubi 'anil Imam Malik, Al-Qurtubi sungguh telah menukil satu pendapat dari Imam Malik, 'anil Imam Malikin, annahu la yaqra'u fil jahriyah bi syai'in minal Qur'an, bahwasanya beliau tidak membaca atau berpendapat seorang makmum tidak boleh membaca apapun dari Quran di belakang imam jika sholatnya sholat jahriyah. Wa amma fi sirriyah, adapun dalam sholat sirriyah, yakni sholat yang lirih tadi, fayaqra'u bi fatihatil kitab, maka makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Fa in taraka qira'atahu faqad asa'a wala syai'un 'alaihi, jika ia tidak membacanya maka sholatnya jelek tapi tetap sah, tidak batal. Jika dikatakan di situ fakot asa'a, fakot moko teman-teman asa'a wus elek sopoman tadi ya, wala syai'a alaihi, dan tidak mengapa baginya. Jadi itu alasannya. Wa amal imamu Abu Hanifah, adapun pendapat Imam Abu Hanifah, faqad mana'a minal qiraati khalfal imam mutlaqan, beliau melarang makmum membaca di belakang imam mutlak. Apakah itu sholat sirriyah ataukah sholat jahriyah, sama saja, tetap makmum tidak boleh baca-baca. Amalan bil ayatil karimati, mengamalkan ayat yang mulia itu, yakni Al-A'raf 204, sebagaimana yang telah dikutip, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, apabila Quran dibaca fastami'ulah, camkan, perhatikan,
wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ayatnya jelas, ayatnya tegas. Kalau kita mendengar orang baca Quran, kita harus mendengarkan dan harus diam, ya. Wali hadisin, juga karena satu hadis, mangkana lahu imamun, barang siapa yang ia memiliki imam, faqiraatul imami lahu qiraatun, maka bacaannya imam itu merupakan bacaan bagi dirinya, wis diwakili imam bacaannya. Wastadalla aidan, dan ia juga berdalil bima ruya, dengan sesuatu yang diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, innama, sesungguhnya angin setuhune, ya, kalau ngaji dilanggar, ju'ilal imamu, imam itu dijadikan liyuk tamabihi, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a wa ansitu, apabila imam membaca maka diamlah kalian. At-tarjihu, pendapat yang kuat menurut pengarang kitab ini, wala'alla, dan barangkali saja, madzhab ilaihil malikiyah, pendapatnya ulama-ulama Malikiyah, min qiraatil Fatihati wara'al imami fi sirriyah, di mana beliau berpendapat wajib bagi makmum membaca suratul Fatihah dalam salat sirriyah, wa atuma qiraatuha fil jahriyah, dan tidak perlu membaca pada salat jahriyah, huwa al-aula wal arjahu, itulah yang paling utama dan paling kuat, katanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kenapa itu yang dipilih? Li annahu, karena sesungguhnya ia wasatun, moderat, pertengahan, bainal madhabaini, di antara dua madhab yang ada. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ada tiga macam pendapat tadi, ya. Bagaimana posisi Muhammadiyah dalam hal ini? Hadirin para jamaah rahimakumullah, sebenarnya nalar fikih Muhammadiyah sebagaimana kita bisa membacanya di dalam HPT, baik HPT jilid 1 ataupun HPT jilid 3, karena yang jilid 2 belum terbit. Nalar fikih Muhammadiyah itu sangat dekat dengan fikih Syafi'iyah, sangat dekat dengan fikih Syafi'iyah. Barangkali saja karena ulama-ulama Muhammadiyah itu memang dulu-dulunya memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki latar belakang bacaan kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Di samping dari sisi ikhtiyaton, kehati-hatian, fikih Syafi'iyah itu dipandang lebih hati-hati dibanding dengan fikih-fikih mazhab yang lainnya. Dalam munas
tahun 2015 ya, di Jogja itu khusus membahas fiqhus sholat yang hasil-hasilnya sekarang dimasukkan di dalam HPT jilid 3. Itu ditegaskan bahwa seorang musolli wajib membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rokaatnya di belakang imam, baik saat sholat itu sirriyah ataupun sholat itu jahriyah. Dimana dengan ayat tadi Al-A'raf 204 sudah ada yang mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Tadi ayat itu dipandang umum, sementara hadis yang populer tadi ya, yaitu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, dianggap sebagai taksis. Keumuman dalil yang terdapat di dalam Al-A'raf 204 itu ditaksis oleh hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Memang secara umum seperti itu, yaitu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Secara umum begitu. Tapi khusus pada saat sholat ada aturan yang khas, yaitu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ini namanya takhsisul Quran bil hadis. Memang tidak semua ulama ya, mengakui eksistensi atau keberadaan hadis sebagai takhsis atas keumuman ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Hasan, tuan guru Persis Bangil. Makanya Hasan itu berpendapat ya, terkait waris ya, bahwa orang tua boleh mewasiatkan sebagian hartanya kepada anak-anaknya yang ashabul furud itu. Padahal ada hadis yang melarang la wasiyata liwarithin, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Karena kalau ahli waris mendapatkan wasiat, nanti double accounting. Dia dapat dua kali. Dari warisan dapat, dari wasiat juga dapat. Hasan mengatakan bahwa surat Al-Baqarah 180 yang bicara tentang wasiat itu, idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina haqqan 'alal muttaqin, itu berlaku, tidak mansukh dan tidak ada dalil lain yang mentakhsisnya. Sehingga katanya dia dalam kitab waris ya, yang sangat populer itu, misalnya orang tua melihat kok kesehatan ekonomi anak-anaknya itu tidak sama, ada yang mungkin sangat sehat, ada yang tidak sehat, maka kepada yang tidak sehat ini bisa saja orang tua itu mewasiatkan
terkait hartanya, walaupun anak ini juga akan menjadi ahli waris. Ketika dihadapkan dengan dalil bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan la wasiyata li warisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah, beliau termasuk yang tidak mengakui keberadaan hadis sebagai taksis atas ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau Quran ya ditaksis dengan Quran, hadis ya ditaksis dengan hadis. Seperti itu. Nah, kembali kepada pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah tadi. Di samping dengan nalar seperti itu bahwa surat Al-A'raf 204 tadi ditaksis oleh hadis Nabi, juga hadis lain terkait sholat subuh yang mungkin sudah pernah kita baca ya. Sholat subuh kan kita ketahui bersama, sholat subuh itu sholat nyari atau sholat jahriyah. Diriwayatkan bahwa Nabi terasa berat bacaannya. Kemudian setelah selesai Nabi bertanya, la'allakum yaqra'una khalfa imamikum, apakah ada di antara kalian yang tadi baca-baca di belakang imam kalian, sehingga Nabi merasa terganggu. Kemudian para sahabat mengatakan, ya betul ya Rasulullah, ini tadi yang baca-baca itu. Nabi mengatakan, jangan kau lakukan kecuali surah Al-Fatihah. Sehingga walaupun sholat itu jahriyah, kalau merujuk kepada hadis itu, surah Al-Fatihahnya tetap dibaca. Yang lain-lainnya itu mendengarkan imam. Baik, itu terkait hal yaqra'ul imam, hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imam. Baik. Jadi aspek apa aspek al-ahkam asy-syar'iyyahnya sudah selesai. Hadirin, dalam konteks apa? Hubungan antara satu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang lainnya, atau hubungan antara satu surat dengan surat yang lainnya, itu memang menarik ya untuk dikaji. Dalam ulumul Quran namanya munasabah bainal ayyi atau munasabah bainal ayat. Jadi hubungan antara akhir surat Al-Fatihah dengan awal surat Al-Baqarah itu terus mesti ada, atau nanti hubungan antara akhir dari surat An-Nas dengan awal surat Al-Fatihah itu masih ada. Itu yang disebut dengan al-munasabah bainal ayyi tadi. Kita tahu bahwa di awal surah Al-Baqarah Allah menjelaskan keadaan tiga golongan manusia, yakni golongan manusia beriman,
golongan manusia yang kafir atau menolak keimanan, dan golongan manusia munafik. Sebagaimana kita baca di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah kelompok ayat yang membicarakan orang-orang beriman. Ya seperti itulah keadaan manusia secara umum, mulai dulu sampai sekarang. Ada kelompok orang beriman, ada kelompok kafirin, ada juga kelompok munafikin. Kelompok orang-orang beriman dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung sejatinya. Nah, baru kelompok yang kedua bicara tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun alim. Di antara manusia ada yang kafir. Hadirin, dalam bahasa Arab kata-kata kafara yakfuru itu semula bermakna menutupi sesuatu. Itulah sebabnya petani itu dalam Al-Quran juga disebut sebagai kufar. Sama, orang kafir itu bentuk jamaknya juga ada yang kufar. Jamak taksir. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Coba seperti hujan itu yang membuat para petani terheran-heran kemampuannya menumbuhkan tumbuhan. Kenapa petani disebut kufar? Karena memang pekerjaannya petani itu adalah gali tanah, nutup tanah, gali tanah, nutup tanah. Gali tanah, memasukkan biji-bijian, ditutup lagi. Gali tanah, memasukkan biji-bijian, ditutup lagi. Nah, orang yang menolak menerima kebenaran disebut kafir karena ia menutup dirinya dari kebenaran itu sendiri. Seakan-akan ia meletakkan polis lain keliling dirinya, jangan sampai ada pihak luar yang masuk ke dalam dirinya. Nah, jika orang sudah menjadikan kekafiran sebagai pilihan dalam hidupnya, ya sudah. Seperti digambarkan oleh ayat, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun itu tuli, bukmun itu bisu. Apa nama? Summun itu tuli, bukmun itu bisu, umyun itu buta. Waliyadzubillah. Misalnya ada orang terkumpul 3 kecacatan di dalam dirinya, ditaruh di pasar, bisa pulang apa tidak?
tidak bisa pulang. Ditanya rumahmu di mana, tidak dengar. Dikasih bahasa isyarat tidak melihat. Makanya dalam kehidupan nyata biasanya 3 macam kecacatan itu tidak berhimpun pada diri satu orang. Kalau orang itu buta, biasanya telinganya tajam. Malah ada yang bisa berkelahi dengan hebat. Namanya si buta dari gua hantu. Jadi kalau ada orang itu buta, telinganya tajam. Lihat film-film silat itu kan ada guru besar persilatan itu buta tapi bisa menangkis serangan lawan ya, karena dia telinganya itu yang tajam. Kalau orang itu bisu dan tuli, biasanya matanya melihat. Biasanya matanya melihat. Ya seperti yang saya katakan, kalau berkumpul 3 macam kecacatan pada diri seseorang, ya benar yang disampaikan oleh Al-Quran, fahum la yarji'un. Dia nggak bisa balik, nggak bisa pulang. Nah, itu adalah kelompok kafirin. Ya sudah tidak bisa menerima petunjuk karena dia menutup diri. Dadanya jadi sempit. Nah, baru kelompok yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa may yahduna ila anfusahum al-ayat ya. Wa hum la yashkurun. Di antara manusia ada orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, tapi sejatinya mereka tidak beriman. Ibnu Katsir dalam tafsirnya membagi kelompok munafik ini menjadi 2. Ada munafik i'tiqadi atau munafik ya i'tiqadi, ideologis. Ada juga munafik amali, munafik praktis. Munafik i'tiqadi atau tadi yang saya katakan sebagai munafik ideologi adalah orang yang sejatinya kafir kemudian berpura-pura menjadi mukmin karena ada agenda-agenda tersembunyi, ada hidden agenda. Bisa agenda politik, bisa agenda ekonomi ataupun yang lainnya. Masuk masjid pakai kopiah, malah ceramah di mimbar masjid lagi. Padahal Nasoro. Lagi itu malah sama santri-santri dikira kiai, dicium tangannya, walak-walik lagi nyium. Kan ciloko gitu. Itu namanya munafik itu. Kata-kata munafik menurut para mufassirin berasal dari nafak yang artinya terowongan. Kenapa mereka disebut munafik? Ibarat binatang mengerat yang memiliki banyak terowongan di bawah tanah, sehingga kalau diancam dari sini dia akan lari ke sana, diancam dari sana dia lari ke sini, karena dia memiliki banyak terowongan. Demikianlah orang munafik tadi. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah itu ditanya, ya, setengah diprotes oleh sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, bukankah si fulan itu munafik, si fulan itu munafik, membahayakan keutuhan kaum muslimin, mereka menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, musuh dalam selimut.
ditangkap saja kemudian dihukum mati biar selesai persoalannya. Nabi mengatakan, seandainya itu saya lakukan, maka seantero Arab akan bilang Muhammad manusia bengis, karena sahabat-sahabatnya sendiri dihabisi. Bagaimana tidak dikatakan sahabat? Mereka sholat bersama Nabi, mereka datang di majelis pengajiannya Nabi, direkam oleh ayat Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, datang walaupun bermalas-malasan, yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, dan seterusnya. Itu namanya munafik i'tiqadi. Jadi orang yang sejatinya kafir kemudian berpura-pura menjadi muslim karena ada tujuan-tujuan tersembunyi di baliknya. Ada juga munafik amali. Para ulama mengatakan ya murtakibul kabair, termasuk pelaku dosa besar, asli beriman dan tidak ada agenda tersembunyi untuk menghancurkan Islam dari dalam, tidak ada, sebagaimana yang dilakukan kelompok munafik i'tiqadi tadi. Cuma ia memiliki satu sifat, yang sifat itu adalah khas munafik i'tiqadi tadi. Jika diberi amanah berkhianat, wa idza tumina khana, apabila berjanji ingkar janji, wa idza wa'ada akhlafa, apabila bicara dusta, wa idza hadasa kadziba atau kadzdzaba. Juga ada tambahan lagi gitu ya, apabila bersaing culas, apabila bersaing culas ya. Jadi tidak fair play. Jadi ya gampangannya nggih Islam tapi dereng nglampahi. Loh kapan nglampahi? Dimangke pun sepuh untuk sedherek sepuh. Nah iya, kalau kematian itu datang ketika sepuh, kematian itu tidak pernah milih-milih usia orang. Mati bayi ada, mati balita ada, mati remaja ada, mati jejaka ada, sampai yang mati di atas usia 100 tahun juga ada. Nah itulah bahayanya kalau orang kemudian menunda-nunda pertaubatannya. Baik, coba hubungkan dengan surat Al-Fatihah. Ar-Razi, Fakhrur Razi itu menggunakan ukuran ini sehingga ia memberi makna dalam surat Al-Fatihah itu ya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimaksudkan dengan alladzina an'amta alaihim ya golongan beriman ini. Yang dimaksudkan dengan al-maghdub ya golongan kafirin. Yang dimaksudkan dengan al-dhalin ya golongan munafikin. Jadi menghadapkan tiga kelompok manusia di dalam surat Al-Fatihah itu dengan tiga kelompok manusia yang terdapat di awal surat Al-Baqarah. Kan pernah kami sampaikan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa alladzina an'amta alaihim itu ya merujuk kepada ayat yang ada di dalam surat An-Nisa,
minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa itu. Kemudian al-maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahudi. Mengingat semua kata-kata ghadab dalam Quran itu mesti terkait dengan kelakuannya orang Yahudi. Murka Tuhan itu mesti terkait dengan kelakuannya orang Yahudi. Wa ba'u bi ghadabin ala ghadab itu Yahudi. Kembali dapat murka Tuhan, kembali dapat murka Tuhan. Sementara ad-dhalin itu adalah orang-orang Nasrani. Karena dalam kajian agama-agama Nasrani termasuk satu agama yang terjebak di dalam salah satu ekstremitas yang ada, yaitu ekstrem kanan. Ekstrem kanan itu kalau dalam bahasa kita, dalam literatur agama Islam namanya al-ghuluwu fiddin. Berlebihan dalam agama. Perintahnya supaya menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sosok yang ditaati ajarannya, yang ditaati, yang diteladani akhlaknya. Tapi kebablasan disembah. Nah, itu sesat itu. Ya mungkin maksudnya baik. Ya. Tapi kalau tidak merujuk kepada bimbingan kitab suci, ya maksud baik tadi bisa menyesatkan dirinya. Dalam agama kita yang demikian ini banyak terjadi. Misalnya tradisi ziarah kubur, ada dalilnya. Nabi pernah mengatakan nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah wa fi riwayatin tudzakirukumul mauta. Aku pernah larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu bisa ingatkan orang pada akhirat, bisa mengingatkan orang pada kematian. Nabi juga pernah menurut cerita Aisyah malam-malam datang ke komplek kuburan Baqi yang ada di Madinah. Kemudian Nabi mendoakan kepada ahlul Baqi al-Gharqad, itu orang-orang yang dimakamkan di situ. Artinya kalau merujuk kepada dalil-dalil yang ada bahwa ziarah kubur itu ya untuk dua hal saja, mengingat mati atau mengingat akhirat, dan mendoakan orang yang ada di situ agar memperoleh ampunan dari Allah. Tidak untuk yang lain-lainnya. Ya, misalnya kemudian dijadikan sebagai tawasul dengan arwah orang-orang yang diyakini soleh dan lain sebagainya, yang itu ghairu masyru', ya tidak ada dasarnya dalam syariat. Saya kira untuk sementara itu insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.